Hai teman dan sahabat, kembali bersama saya Cep Priyatna dan masih di podcast resmi Uti dan Keke The Movie. Dan pada kesempatan ini saya bersama pemeran utama pria untuk film Uti dan Keke ini. Senang sekali saya bisa ngundang dia dan dia bisa datang. Udah lama banget ya. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adin Hidayat. Saya berperan sebagai Umar atau Uti di film Uti dan Keke. Pokoknya kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja nonton nanti kalau sudah tayang ya. Thank you Adin. Sekarang Sama-sama lagi sibuk apa? Sekarang lagi persiapan film lagi yang insya Allah bakalan running nanti akhir bulan ini, dan itu lokasinya mungkin di luar kota lagi. Di luar kota lagi. Wis, sibuk terus. Alhamdulillah. Berkat Uti dan Keke juga ya. Amin. Semoga karirnya makin lancar. Amin. Karena gini loh, dulu itu zaman-zaman corona, kan dulu emang main sinetron dari tahun 2017 sampai 2019. Itu sinetron, boleh di-spill? Boleh. Jodoh Wasiat Bapak. Nah, waktu itu jadi Aldo di sana. Nah, setelah itu memang agak jenuh dari dunia per-actingan. Iya. Karena setiap hari itu sinetron itu kan kayak Iya. kita tinggalnya di lokasi. Iya. Iya. Jadi tinggal di sana. Jadi akhirnya kita mau vakum, dan kebetulan ketemu pas 2019 itu kan mau 2020 tuh. Itu corona. Iya. Nah, akhirnya udah vakum, dan di situ beralih lah karena waktu itu Instagram rame banget, jadi kayak jatuhnya zaman sekarang ada influencer juga tuh, akhirnya Iya. kerja dari rumah begitu. Dan ini adalah setelah vakum itu baru muncul lagi dan dapat peran di Uti dan Keke. Keren. Baru muncul lagi dan alhamdulillah langsung dapat peran gitu, alhamdulillah gitu. Jadi dapat sebagai pemeran utama di sini. Jadi saat itu meskipun masa pandemi dan aktivitas langsung kan masih banyak Iya. tantangan, tapi Adin tetap produktif. Tetap produktif di rumah waktu itu dengan kamera seadanya gitu kan. Iya, iya. Terus kita belajar ngedit Iya. juga, belajar jadi sutradara Iya. juga, pokoknya semua dipelajari di situ. Oke. Bikin konten sendiri ya. Bikin konten sendiri juga. Jangan lupa dong subscribe. Keren. Iya. Oh ya, nanti ada apa channel Adin ya Iya, di sini ya. di Namanya Adin Hidayat. Ya. Kembali ke film Uti dan Keke, Din. Oke. Peran Uti sendiri bagi Adin sebuah tantangan atau gimana? Bisa dibilang sampai gitu. Iya. Ini tantangan banget sih. Kenapa tantangan? Yang pertama adalah Adin tuh asli orang Banten, tinggal lama di Jakarta. Ya udah punya KTP Jakarta. Iya. Terus dapat peran jadi orang Gorontalo. Nah, di Gorontalo sendiri memang bahasanya itu khas. Iya. Kita itu di sana, khususnya Adin, itu tim belum jalan, maksudnya belum mulai action day one, tapi Adin udah kesana duluan untuk observasi, terus ke pasar-pasar, terus ke tempat-tempat berkumpulnya banyak orang, dan melihat orang-orang Gorontalo ini seperti apa gitu, gerak-geriknya kayak gimana, terus cara bicara juga kayak gimana. Alhasil ya udah, itu tantangan terbesar. Dan di sana itu panasnya itu 2 kali lipat di Jakarta. Walaupun Jakarta ini panas ya, tapi di sana panasnya itu bikin hilang. Ini kata orang Gorontalo gini, di Gorontalo hanya ada 2 musim. Betul. Panas dan panas sekali. Benar. Terus lagi kan kalau orang Gorontalo rata-rata katanya memang kulitnya agak hitam. Nah, Adin bilang, ya insya Allah bisa ngitamin kulit. Ya alhamdulillah hitam sendiri di sana. Jadi tantangan itu yang ngitamin ini juga kulit, terus juga bahasa, terus kalau misalkan lokasi-lokasi sih semuanya enak lah ya, karena ada lokasi wisata dari sana ya, dan didukung sama pemerintah daerah juga. Terima kasih banget sama pemerintah daerah Gorontalo, terus Minahasa Utara, terutama Manado gitu, didukung lah sama mereka gitu. Nah, karakter Uti sendiri ini jauh beda nggak dengan keseharian Adin? Uti? Iya. Jujur kalau gini nih, bener, ini sebenarnya kalau memerankan Uti itu kata Babeh juga sutradaranya Adin kan, Babeh Lindur. Udah Uti mah tuh Adin Moya tuh, katanya kan dia orang Sunda ya kan. Karena emang 11-12 kayak Adin sebenarnya karakternya. Yang orangnya itu memang nggak terlalu nggak terlalu terus sederhana, terus dia juga dia baik, sopan gitu. Kesehariannya sih sama banget karakter. Jadi kalau misalnya memerankan itu tuh sebenarnya untuk kesulitannya itu bukan di situ, tapi di bahasa, sama gerak-gerik orang sana seperti apa gitu tuh.
Itu aja sih sebenarnya. Dan alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah selesai juga. Oh iya, pas di sana itu ada kejadian. Waktu itu syuting, mungkin entah ini karena apa? Karena beda cuaca atau gimana. Terutama pas syuting, pas lagi take itu benar-benar suara hilang dong. Itu bahaya banget ya. Kan kita pas syuting itu harus vokalnya oke ya. Iya. Itu benar-benar Adin ngomong I love Gorontalo itu gak keluar. Oh, pada saat scene itu ya yang bener. di Iya, itu sampai kayak yang lain tuh Bismillah Iya. entah itu gangguan gaib atau gimana. Iya. Yang di atas banget kan itu tadinya. Itu gak keluar, Iya. kalau ngomong biasa keluar gitu kan. Ya Allah, coba apa lagi gitu kan. Tapi alhamdulillah kelar gitu Ya, bisa teratasi lah kendala-kendalanya Adin ya. Kendalanya sih. Seru banget ngobrol sama Adin, seru banget. Lanjut saya. Lanjut. Kalau selama di Gorontalo, selama proses shooting, proses produksi, merasakan ada kesulitan nggak, kesesuaian terutama misalnya dengan makanan atau ya kalau cuaca tadi udah dikatakan. Iya, bisa dibilang gitu ya. Kalau makanan sih di sana itu hampir setiap hari makan ikan. Ikan Ya, kalau bahasa sana ikan, bukan ikan paus, bukan ikan paus, maaf ikan. Jadi ikan ya di sana makan ikan terus hampir setiap hari karena mungkin daerah pesisir. Daerah sana kan daerah pesisir. Iya. Jadi kita makan ikan pagi ikan terus tapi ikannya itu bervariasi ya dari misalnya pagi malam dan sore malam gitu, siang malam. Pokoknya makan ikan dan hasil lautnya emang enak-enak. Ya, dan memang sambal di sana kan khas banget. Iya. Jadi kayak wah hal yang baru juga sih. Dan emang kebetulan Adi itu cinta banget sama Indonesia. Setuju. Cinta banget Indonesia. Apalagi pas Sandiaga Uno juga ngedukung di film ini. Betul. Masa sayang banget kalau misalnya kalian nggak nonton, Pak Menteri aja nonton. Pak Menteri aja mengimbau untuk kita nonton dan iya, gitu loh. Wisatanya itu bener-bener kalau misalkan kita orang mageran, males untuk keluar kota, bisa nonton film ini. Di Gorontalo itu ada apa aja gitu kan. Di Manado ada apa aja, itu bisa ditonton di film ini. Oke. Itu rekomendasi loh. Karena Adin dulu orangnya kayak gitu. Adin tuh seneng Indonesia, tapi belum sempat ke daerah-daerah tertentu yang ingin dituju. Akhirnya kayak lihat daerah ini apa sih gitu. Tapi ntar akhirnya berdoa mudah-mudahan di sana. Alhamdulillah ke sana gitu. Sampean ya. Doanya terkabul. Gitu. Temen atau sahabat Uti Deneke mungkin pengen tahu perjalanan karir Adin. Oke, karir Adin itu dimulai AA Cecep orang Banten dong. Iya. Iya, Pandeglang tahu Anyar ya. Iya. Nah, Sama-sama Banten kita. iya, kebetulan emang lahir di Cilegon gitu. Dan dulu itu Adin nemenin pas pertama kali karir ini tuh ini nggak sengaja sebenarnya. Adin itu diajakin dulu pas SMP sama temen yang emang udah di dunia model. Adin diajakin terus sama dia, ayo dong Adin mau gini. Adin nggak mau karena Adin tuh anak rumahan. Jujur aja anak rumahan, tahu sendiri Banten kan kalau maghrib udah harus. Iya betul. Harus maghrib harus Terus ngaji. di rumah harus ngaji. Rutinitasnya seperti itu. Di rumah terus. Dan kalau misalkan ada study tour pun di sekolah nggak pernah ikutan zaman dulu itu. Tapi keinginan pengen keluar itu dari rumah ada. Nah, kebetulan waktu itu ada syuting apa FTV di Anyar. Pas di Anyar itu kita ada temen yang ikut agensi. Terus dia minta anterin. Minta dianterin dong. Ya udah, dianterin di Anyar tuh FTV gitu. Kalau nggak salah di daerah Mambuk gitu. Syutingnya di situlah. Terus Adin cuma ngeliatin doang, tapi orang lokasi situ ada kekurangan pemain untuk dialog. Sedangkan teman-teman Adin ini ternyata yang sana itu, yang Adin tahu sekarang kasarnya dia jalan-jalan aja di belakang, dari agensi itu. Terus ditawarin lah, ini dari agensi ini juga bukan itu cuma nganterin temannya main, ya kan? Terus tapi mau nggak dia main gitu kan? Akhirnya coba aja Mas tawarin langsung aja gitu kan? Ditawarin lah. Ngelihat ada dialog kayak gitu, Mas dialog, kamu bisa nggak kayak gini? Oh bisa lah Mas, kayak gini doang gampang gitu kan. Kebetulan memang waktu pas SMP pernah pengalaman ikut teater, jadi pangeran sama putri raja gitu kan. Ada basic lah dikit. Ini apalagi cuma kayak satu dialog gitu doang gitu kan. Terus dan bayarannya juga waktu itu emang ini saya kalau kayak gini dapat uang nggak? Ditanya gitu ya. Dapat uang nggak? Ya kan? Waktu masih kecil gitu. Ya dapat lah.
emang berapa uangnya tadi gue kayak orang kok lu tuh belum syuting udah minta uang sih enggak ini kan kerja tadi ada uangnya 500.000 tanya oh gitu lumayan nih ini ngomong ke teman lah gimana nih gue ditawarin gitu kan pas ngangkat teman ditawarin nih dan katanya dikasih 500.000 ambil aja gue cuma dibayar 50.000 tuh tadi gitu kan oh gitu ya oh yaudah oke mas tak gitu udah gitu langsung take pertama langsung kelar udah langsung oke gitu. Nah dan Adin nggak tahu di sana ternyata ada manajer artis yang nganterin artisnya untuk syuting di situ, ya kan? Dipanggil lah, dek gitu kan, sini gitu. Adin bingung dong, ngambil siapa? Saya mas, gitu kan? Oh iya kamu tadi, panggil ke situ. Ada apa mas, gitu kan? Kamu mau nggak saya orbitin? Orbitin? Setahu Adin kan orbitin itu belum paham ya tentang orbit ya. Angkasa ya, apa yang mengorbit bulan, berputar pada porosnya ya kalau maksudnya gimana nih, ya gitu kan? Iya. Kamu kan ikut agensi ini nggak? Oh bukan, saya nganterin teman saya. Oh gitu, jadi orbitin itu kayak ini saya bawa artis saya tuh, kamu nanti scene-nya bakalan lebih banyak. Scene itu apa mas? Ya gitu. Udah intinya katanya, kamu mau nggak saya jadiin artis katanya. Jadi artis kayak mereka itu. Mau tak gituin kan? Karena di situ ngeliat duitnya nih saya aja waktu pas kemarin terusin dapat segini, apalagi jadi gitu kan. Oh ya mau mas, emang syaratnya apa aja? Udah kamu cuma datang aja ke Jakarta. Tapi pernah nggak ke Jakarta? Saya nggak pernah ke Jakarta sama sekali. Boro-boro ke Jakarta. Orang saya aja mainnya Serang Cilegon doang, gitu. Oh pada saat itu belum ke Jakarta? Belum pernah. Oh. Karena ikut study tour ke Jogja, ke Jakarta. Bukan nggak boleh. Adina sendiri keinginan Adina sendiri. Karena waktu itu misalnya dikasih duit sama mama kan, itu ditabungin. Iya. Waktu dulu juga sempat kayak usaha-usaha gitu kayak jualan pulsa walaupun diutangin sama teman-teman saya gitu. Ada yang nggak bayar tadi baru udah ikhlas aja gitu. Jadi dari kecil tuh udah kayak udah kayak mandiri gitu. Nah, udahlah akhirnya dikasih tahu kalau misalnya ke Jakarta gini-gini dan nggak tahu ada setan apa. Alhamdulillah setannya tuh nyambetnya benar gitu. Berani banget ke Jakarta padahal belum pernah pengalaman ke sana. Sini ibaratnya gitu kan sendirian tanpa bilang orang tua waktu itu maaf ya ma kalau kakak udah di surga kan dia udah meninggal ya papa jadi waktu itu berani aja dan nggak bilang sama orang tua jadi kayak tekadnya Adin tuh pengen nunjukin ke orang tua saya nggak mau bilang saya nggak mau bikin khawatir tapi saya bilang saya mau jalan dulu ada kerjaan kayak gitulah ngomong. Nah udahlah ke Jakarta dan kebetulan pas pertama kali ke Jakarta, kan ketemu sama si manajer ini karena ketemuannya disuruh turun di Pancoran naik bus loh waktu itu Oke, Pancoran Mustika Ratu akhirnya bilang aja kondekturnya akhirnya bilang lah mas nanti turun di ini ya apa namanya lihat handphone gitu handphonenya juga masih poliponi kalau saya tahun berapa sih itu? Tahun berapa ya kayak ya tahun-tahun inilah tahun-tahun 2000 awal kali ya 2008 ya 2008 waktu itu yaudah suruh bilang di Mustika Ratu turun yang Pancoran oke turun situ beneran tuh ternyata takutnya hilangnya saya gitu ternyata enggak hilang langsung masuk ke manajemen dia punya apa namanya tempat penginapannya juga dalam-dalamnya kita ada banyak dan dia ternyata juga punya sanggar tari terus sanggar untuk acting segala semua lengkap dia ada. Nah udah tuh sehari di sana besoknya langsung diajakin ke PH. Diajakin ke PH alhamdulillahnya lagi nggak tanpa casting itu langsung dapat FTV waktu itu lagi gencar-gencarnya FTV Bandung. Nah langsung dapatlah peran di sana. Tapi Adin itu kan orangnya mungkin harus semua orang sih nggak boleh cepat puas ya. Jadi dari situ belajar waktu itu kayak Adin dapat scene banyak tapi kayaknya ini nggak bisa. Kayak gitu kayak agak drop juga kayak dapat scene banyak drop gitu kan akhirnya kayak mau belajar acting. Tapi senangnya adalah waktu pas di sana tiba-tiba udah banyak ngakuin artis padahal baru main itu doang gitu kan artis gitu kan minta foto gitu kan minta foto terus ada Esa Sigit sama Gisela Cindy dulu waktu itu ya Adin kan jadi peran keduanya nih jadi kayak rebutan si Gisela Cindy ini sama ada lagi Satrio teman Adin waktu dulu di model terus Esa Sigit ngomong ih gila nih keren banget nih udah pengalaman di mana aja katanya gitu kan pengalaman nggak ada baru ini bro kata gitu kan lu sering di TV ya kata gitu kan Esa Sigit alhamdulillah kata dia baik sih orangnya kan ya udah ngobrol sama dia
gimana sih gitu, tanya sama dia, gimana sih syuting, enak gak gitu. Ya perasaan lu kayak gimana, enak sih gitu, cuman gue kayaknya agak kesulitan ini. Lu pernah belajar acting gak? Oh ada pelajarannya kayak gitu kan, ada gitu kata dia. Ya udah akhirnya gue ke guru itu kan, ke apa namanya, ke pengajar Coaching acting. Ya udah, tapi sempat down itu agak berapa lama, down banget. Nah setelah dari situ, dari FTV itu lanjut lagi ke Coverboy 2008. Oh masih terus ini ya? Terus. Oh kemarin acting nih, sekarang mau cobain model gitu kan. Iya. Berhubung nggak berhenti hanya di acting ya? ya, Terus. model juga ikut. Udah unggulan kan, model Aneka Yes itu ada 4 unggulan ya. Jadi unggulan 1 40 orang, Iya. unggulan 2 40, unggulan 3 40. Nah, udah unggulan keempat nih. Oh, iya. Jadi unggulan keempat itu belum turun. Adin itu unggulan ketiga udah pada ngeliat semua. Iya. Tapi si manajer ini daftarin pas unggulan ketiga. Tapi nggak taunya langsung udah masuk di unggulan keempat. Iya. Gitu. Ini beneran masuk, padahal baru kemarin daftar Iya. gitu kan. Iya, itu beruntung banget kata si manajernya kan. Lah, malah dia gitu ini. Kok gue beruntung gitu ya? Iya, soalnya ini yang daftar ribuan loh gitu. Oke. Untuk jadi cover boy. Dan rata-rata kalau misalnya nggak masuk cover boy, ini tingkat tertingginya katanya. Kalau misalnya tingkat keduanya entah cover guest Iya. atau top guest atau apa gitu, dia ada dan ada Bollywood, ada apa. Iya. Nah, udah akhirnya ikut situ. Udah ikut situ, ya udah tuh ikut model-model jalan-jalan gitu kan, catwalk. Ya udah. Udah kayak gitu ya udah, terus lanjut lagi ke iklan tahun 2013. Terus abis iklan, pas udah semua iklan udah didapetin, bayangin aja waktu itu teman sampai bilang kayak gini, wah Adin lagi, kalau ada Adin casting males udah pasti lo yang dapat. Apaan sih, gue bilang gitu kan rezeki masing-masing. Iya. Gitu kan, kok ngapain lu takut sama gue gitu. Enggak, pokoknya lu aja kadang-kadang nggak lihat castingnya lu yang syuting katanya. Gitu. Orang itu julid banget itu, parah itu komentar. Apaan sih lu? Udah lu ikut aja gitu kan. Akhirnya ya udah, karena emang pas sebulan itu dapat iklan seminggu aja kan ada 7 hari. Iya. Orang-orang biasanya seminggu cuma dapat sebulan sekali. Iya. Malah iklan itu. Waktu itu Adin seminggu dapat kayak 4 kali. Keren. Terus entah photoshoot, entah TVC, entah sinema gitu kan. Padat. Padahal alhamdulillah lah, kayak Iko rezekinya kayak Iya. di sini ya gitu. Sempat down juga sih. Karena apa itu? Downnya itu karena merasa yang itu transisi dari yang FTV itu mau belajar acting ya kan. Terus Adin itu kan dulunya orang rumahan. Pas pertama kali ke Jakarta, untuk ngobrol sama orang itu Oke. masih nggak bisa. Secara komunikasinya Komunikasinya masih kurang. ya, kalau bahasa ininya rendah, minder ya kalau Minder. ya, kita. Bayangin aja nih ya, kan dapat iklan provider, itu iklannya emang diputar-putar di TV, di billboardnya itu seluruh Indonesia ada, di counter-counter ada, sama bayi cilik waktu itu. Ada dibilangin sama orang-orang teman-teman dari Banten, kayak cie artis gitu kan, malah minder dong. Minder, akhirnya di rumah udah nggak keluar sampai iklan, sampai iklan itu berhenti baru gak keluar, balik lagi ke Jakarta gitu kan. Terus akhirnya dibilang sama agensi kan, Adin lu kemana aja katanya kan, dikontakin juga pada nggak tahu nomor lu gini, lu nomornya berapa sih? Akhirnya berkorban nomor segala sama teman-teman gitu. Terus lu tuh kemarin dicari-cariin tuh nggak, soalnya iklan lu itu meledak katanya kan gitu. Cariin gitu. Iya ngapain? Lu kemana aja tuh? Gua di Banten aja tuh gitu, lagi refreshing. Padahal gua lagi minder. Seru. Iya, Nah, kalau menurut Adin sendiri, apa kebanggaan terbesar pernah masa prestasi ini karena sudah Gini, mendapatkan ini misalnya film atau Oke. apa itu? balik lagi, Adin kan orang daerah, orang Banten, yang dimana ibu bapak sehari-harinya emang ngaji Iya, gitu iya. segala ya. Terus kebanggaan terbesarnya adalah pada saat Adin muncul di TV dan di majalah, kayak orang tua itu bangga Iya. banget. Malah bukan orang tua aja, saudara yang tadinya ngakuin saudara jadi ngakuin. Oh ini saudara saya gitu kan. Oh iya ini anaknya ini. Sekampung kali ya sedikit. Iya gitu kan. Oh alhamdulillah ya, efeknya luar biasa gitu kan, keluarga saya jadi dipandang. Tapi gini Din, Alhamdulillah. ya alhamdulillahnya gini. Pada saat proses kamu sampai ke sekarang itu, syukurnya alhamdulillahnya kamu ketemu orang yang tepat. Benar. Karena tidak sedikit banyak cerita misalnya diiming-imingi itu misalnya agensi Betul. itu adalah penipuan ataupun Itu dia tuh. kasus lain ya, pernah Benar. dengarkan seperti Pernah. itu?
Bener, alhamdulillah sih ketemu sama orang yang tepat gitu kan. Dan memang sebenarnya tergantung kitanya pribadi. Karena kan kita udah belajar agama di di Jadi rumah. kalau misalnya diajakin yang kemana-mana, nggak ikut deh gue gitu. Ada tameng diri, membatasi diri. Nggak ikut deh gue. Mau acara apa? Misalnya acara ini ada aja acara ajab-ajab nih, nggak dulu deh gitu kan. Gue ini aja di rumah gitu. Pokoknya kayak ada tameng diri dari karena kita backgroundnya apa gitu kan. Ya mungkin sedikit ya, kalau di Banten memang mungkin hanya di Banten emang apa sih rutinitasnya seperti itu ya. Kalau kita di rumah itu ya maghrib itu harus ada di dalam rumah. Setiap waktu sholat itu harus udah masjid, terus ada rangkaian ngaji setelah itu. Pamali kalau orang iya, betul. Gitu-gitu, alhamdulillah sih, maksudnya diterapin sama keluarga yang kayak gitu. Jadi pas sampai Jakarta pun ketemu teman-teman mungkin agak liar, tapi kita bisa membatasi diri. Setuju. Yang pasti kita nggak mengucilkan teman yang apa, dia mah dia, kita mah kita gitu. Kalau di Jakarta ini kita prinsipnya yang dipakai saling menghargai. Asal gini kasarnya, asal lu nggak bikin gua berdarah-darah itu urusan lu gitu. Ya gitu. Urusan gua. Betul. Iya. Jadi seperti itulah. Nah sekarang kayak balik ke Uti dan Keke, dapat peran untuk sebagai Uti. Seperti apa itu prosesnya? Nah ini lucu juga nih, ini kesaksian dari Bang Billy sendiri ya. Karena waktu itu memang udah ada proses panjang ternyata kan, Acecep dari tahun 2019 yang dimana teman Adin juga yang main waktu itu Rainer dan tadinya mau Rainer. Dan memang waktu itu grade-nya di sana itu anak kuliahan ya. Iya. Kalau di sini kan pas yang sekarang ini anak sekolah gitu kan. Sekolah. Nah terus Adin tuh datang ke sini ke kantor. Dipanggil sama manajer pribadi lah gitu kan, dipanggil sini untuk datang. Ternyata cuma kayak ya ketemu aja sama produser kan. Oh yaudah ini jadi Uti, ini lu yang ngurusin apa ininya, ntar kita langsung ini ya kontrak kayak gitu. Hah? Ini nggak ada casting, nggak perlu kan gitu. Kayak kenapa tuh nggak ada casting pas kemarin pas nanya kayak gitu nggak dapet jawaban, tapi ternyata kan dia menjawab di stasiun itu ya apa, dia di wawancara gitu lah, akhirnya ngelihat oh jawabannya ini bisa dari ini, oh gitu. Tahu nggak nih, gue itu emang katanya gue itu emang klik banget sama lo, kata produser. Emang nggak tahu kenapa film gue jadi kalau ada lo kayak gitu. Kok omongannya kayak Babelinur, oh gitu. Ya udah alhamdulillah deh kalau misalnya emang kayak gitu kan bisa ngebantu produksi ini jadi gitu kan. Karena kan memang pada dasarnya emang di sini kan sebagai aktor emang pengen filmnya juga dinikmati sama masyarakat gitu, nggak cuma ditonton sama sendiri aja gitu kan, tapi semua orang juga nonton, apalagi ceritanya bagus banget gitu kan, tentang toleransi beragama gitu. Keren sih tentang toleransi. Nah sekarang kita guys bawain nih kata toleransi. Menurut Adin sendiri arti toleransi seperti apa? Toleransi itu yang Adin lakuin pada saat sama teman-teman Adin. Misalkan kayak gini, contoh kecilnya adalah yaudah lu mau kesana silahkan, kalau gua di rumah aja ya. Ibarat kata kita nggak mengganggu orang itu, kayak misalnya itu kan kesenangannya dia gitu kan. Atau misalkan kalau soal agama, dia sholat di gereja atau sholat di melakukan sembahyang di gereja dan orang muslim sholat di masjid. Benar, terus ada yang melakukan sembahyang di vihara atau apa, ya udah silahkan gitu kan. Kita kan kalau kita umat muslim kita ke masjid gitu, yang penting kita nggak saling ganggu. Toh pada dasarnya yang dilihat dari manusia itu bukan masalah agamanya, tapi gimana lu sama tetangga lu. Tetangga lu baik, semuanya baik, karena rezeki itu dari tetangga lo, bukan dari orang yang sekitar dulu. Baru lu meluas lah kayak gitu. Jadi betul, setuju itu. Jadi mungkin kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu personal, tapi yang harus diutamakan kita selalu baik itu dengan saling antar manusianya gitu. Setuju banget itu. Jargon Uti dan Keke selain tadi toleransi, kolaborasi, ada edukasi atau pendidikan ya, pendidikan. Bisa share mungkin bagaimana cara untuk triknya bila kita bermimpi ingin menggapai sesuatu. Betul. Harapan dari yang ini ya dari masing-masing orang juga. Jadi kalau misalkan kita balik ke cerita Uti dan Keke sendiri, ini karakter Uti sendiri memang
edukasi banget. Edukasinya itu dalam arti diri dianya ini punya mental kuat. Dia nggak mau yang namanya cita-citanya dia dirusak sama hal-hal lain. Yang penting dia itu yang pertama, nomor satu adalah pendidikan. Iya. Yang Adil lihat dari UTI ini, dia itu nomor satu pendidikan. Malahan kayak mau spoiler kali ya, kalau misalnya ngomong kayak gitu nggak boleh terlalu banyak nih ngomong. Iya. Ya, jadi Seperlunya aja, garis besarnya ada. intinya adalah si Uti ini emang gigih banget untuk meraih cita-citanya, dia sampai dia itu kayak berbakti kepada orang tua juga. Terus itu dia juga belajarnya itu benar-benar gigih untuk meraih apa yang dia inginkan. Dan pokoknya dia nggak mencari kemana-mana deh. Kalau misalnya gini, gua mau S1 atau mau S2, ya udah fokus di situ aja, karena kan balik lagi nomor satu itu pendidikan, ya kan. Jadi si Uti ini emang karakternya seperti itu banget sih. Dia tuh nggak mau di mencong-mencongin atau diarah-arahin ke tempat lain. Intinya dia fokus langsung ke pendidikan itu. Pokoknya saya fokus ke pendidikan. Tolonglah minta bantuan, saya fokus ke pendidikan. Sampai seperti itu, tolong gitu dia. Nggak tahu tolong apa nih, pokoknya saksiin aja langsung di bioskop. Nah, dan kalau untuk pendidikan tidak melihat latar belakang ya, dari keluarga apapun. Iya, dan kebetulan juga punya keluarga yang emang mendukung. Iya. Tapi si Uti juga ini, walaupun orang tuanya bisa dibilang tidak mampu untuk mungkin bayar kuliah atau apa, tapi dia secara finansialnya ya. Dia dapat aja uang dari mana itu, nggak tahu ngepet, nggak tahu apa nih dia. Ya pasti dia ada uang gitu, karena dia usaha, yang pasti usaha dia usaha, dia kerja keras sih, dia jualan mungkin ini itu, terus dia bantu orang tua gotong-gotong. Enggak, maksudnya kali arahnya seperti ini. Ya untuk menggapai cita-cita, untuk menggeluti dunia pendidikan, kita tidak boleh merasa gue dari keluarga tidak mampu, gue dari keluarga mampu. Itu. Kalau kita ada niat, ada usaha, insya Allah pasti apa ada yang kita cita-citakan tercapai. Gitu. Pokoknya ada niat, pasti ada jalan lah gitu. Iya. Ini hampir spoiler gue kalau cerita sama Uti kayak gini. Woi seru sumpah ngobrol sama Adin. Kalau nggak salah nih, saya juga pernah baca-baca sedikit berita. Baca di mana nih? Ada lah, banyak banget. Infotainment dan macam-macamnya lah. Katanya Adin juga adalah yang ngomporin atau macomblangnya Icis sama Teguh Rian ya, Ria Ricis, kalau saya dulu bilang Icis. Iya Icis benar. Nah memang kalau misalkan cerita. Ya yang dibaca sama kakak AA Cecep itu bener banget. Benernya adalah saya mak comblang nih, mak comblangnya Ria Ricis sama Teguh Rian. Bukan mak comblang sih, Pak Comblang kalau makan mak emak. Oh ya, kenapa namanya mak comblang ya? Nggak terima gitu mak, artinya gitu ya. Jadi ceritanya adalah mungkin memang orang-orang juga nggak tahu kalau misalnya Adin tuh temenan sama Riz udah lama banget, dari zaman dia iklan di tahun 2013. Jadi zaman iklan itu dulu kita kan casting bareng gitu kan. Nah akhirnya ketemu lah Ricis, dan dulu tuh dia belum jadi YouTubers, belum, masih kita main-main lah di iklan gitu kan, belum jadi selebgram juga waktu itu. Nah udahlah ketemu sama Ricis di situ. Dan kalau ketemu sama Rian itu waktu itu zaman model di manajemen yang sama ya. Oh begitu. Ya. Satu manajemen ya dulu. Satu manajemen dulu. Adin 2008, Rian 2009. Adik, makanya Rian manggil abang gitu kan, abang Adin gitu kan. Nah, kenapa bisa deket akhirnya Ricis sama Rian? Bisa deketnya adalah kita flashback, si Ricis kan emang sebelum ayahnya meninggal ingin Ricis itu menikah. Dan kriteria itu udah ada dipatokin sama almarhum. Terus Ricis ngomong sama Adin, Din tolongin gua lah gitu, cariin apa namanya, tadi ya, calon istri ya. Iya, calon suami. Kan Ricis ya, oke. Calon suami gitu kan. Nah, gue bilang kenapa kok lu larinya ke gua gitu kan. Gua juga kan nggak ada pengalaman untuk macam-macam orang gitu. Ya nggak apa-apa kan, gua tahu lu emang dari dulu anaknya nggak ikut arus katanya. Emang orangnya saklek dan orangnya punya pendirian. Siapa tahu emang dari teman lu sendiri yang mungkin bisa mirip kayak lu gitu kan, orangnya baik segala macam itu, yang pasti ya sesuai sama karakter almarhum. Oh iya gua tahu kayak gitu kan. Oke Cis gitu kan. Nggak lama kemudian gitu
ditawar-tawar kayak, maksudnya bukan tawar sih tapi lebih kayak, Cis mau nggak nih sama teman gua nih, ada orang Aceh gitu awalnya. Iya. Pas pertama kali, gimana Aceh? Ah enggak ah katanya. Awalnya itu nolak loh. Ah nggak mau, ah jauh katanya. Ntar LDR dong, lo tau sendiri gue nggak bisa LDR. Kata Ricis ya. Kata Ricis. Oke. Terus nggak tahu kenapa pas tahun barunya tahun 2021 atau 2020 ya lupa deh. Iya. Pokoknya itu malah si Riannya yang nge-DM, padahal Adin itu belum nyampein ke Rian. Soal foto yang Adin sampein ke Ricis, mau nggak sama? Iya. Ini belum tayang di Iya. YouTube manapun ini. Oh iya. baru bilang gini. di sini ya. Spesial buat tulis yang keke, pokoknya harus nonton. Jadi pas cerita itu tuh, kok ini kan Ricis pernah buat ini, tapi kenapa sekarang Riannya balasnya gini pas Adin storyin Ricis, Cis pamit ya, gitu kan. Happy New Year, gitu kan. Oke. Iya, thank you ya, udah datang kan waktu itu ke rumahnya dia. Emang Ricis setiap tahun baru pasti bikin acara di rumahnya. Oke, teman-temannya diundang semua. Oke, terus itu langsung si Riannya DM lah, Bang, kenalin dong sama kakak kerudung yang kerudung hitam itu. Dan yang kerudung hitam itu Adin lihat, emang Ricis maksudnya. Iya, sama itu kata dia kan. Oh gitu kan, akhirnya Adin capture, kirimin ke Cis, DM juga gitu kan. Cis, ini ada yang mau kenalan, gitu kan. Ada yang kirim salam gitu kan. Jadi salam balik. Ini tuh orang yang waktu itu lu kabarin yang pernah lu ini kan, gitu dia kan. Iya, terus akhirnya ketemu lah di rumah dia, akhirnya kita ngobrol. Dia orangnya gimana, gitu kan. Kan lu udah bilang sama gua mintanya kayak gimana gitu kan. Ya gua gak mungkin lah ngasih yang gimana. Pengen menggali dulu kali ya. Menggali dulu, dan akhirnya karena emang udah saling salam-salaman gitu. Akhirnya Adin bilang sama Cis, yaudah daripada gue kayak terkesan bagus-bagusin Rian, lebih baik lu ketemu dia langsung gitu kan, kenalin sendiri orang seperti apa. Nanti lu yang mutusin sendiri mau lanjut ke jenjang pernikahan atau gimana gitu. Nah, alhamdulillah pas waktu itu emang dia ada bakti sosial ke Aceh, ketemulah sama Rian gitu kan. Kan udah singkat cerita udah tuker-tukeran inilah. Karena dulu sebelum tuker-tukeran nomor atau tukeran DM atau follow-followan, ini ada jadi benar-benar berperantara banget. Jadi misalnya si Rian kirim apa, kirimin ke Ricis. Ricis kirim apa, kirimin lagi ke Rian. Kirimin lagi. Jadi bolak-balik, jadi udah deh kalian tukeran nomor aja gitu kan. Biar bisa pakai perantara lagi ya. Ya udah. Akhirnya udahlah langsung ketemu ke Aceh. Ternyata klik tuh, gak ada berapa lama si Rian itu udah emang serius gitu kan. Ya udah, akhirnya nikah. Adin juga akhirnya ngebantu kontennya Ricis, ada sampai 3 bulan Adin emang perjanjian sama dia untuk bikin konten di sana gitu. Akhirnya 3 bulan di sana kayak ngebantuin konten. Jadi kolaborasi pekerjaan dulu awal misalnya. KDKT lah kali ya. Bener, akhirnya menikah. Terus dari pernikahan apa kan, kalau misalnya selebgram atau artis nikahnya berkali-kali ya gitu kan. Acaranya untuk acara ngunduh mateng lah, acara ini pokoknya repot banyak prosesnya gitu. Diikutin semua tuh, dari yang acara A, B semua diikutin sampai C gitu. Ya udah, Adin malah senang aja sih. Akhirnya ya Allah, dari tangan gue kasarnya udah ngasilin orang yang bener-bener akhirnya nikah gitu. Nikah dan sekarang punya anak, si Moana. Jadi alhamdulillah banget, dan kata orang-orang, abang dapat masjid di surga gitu, dapat tanah di surga. Ya alhamdulillah kalau emang iya gitu kan. Dan ya bersyukur sih. Adin sendiri, dan semoga dapat yang lebih dari. Amin. Amin ya Allah. Ya pokoknya cerita seperti itu. Makanya nonton Putih di Keke ya. Gini Darin, apa sih ajak penonton untuk nonton ya? Harus menonton film Putih di Keke. Kalau yang kalian, langsung aja ya. Kalau kalian ikuti podcast dari tadi, itu kan Adin bilang spoiler sedikit ya. Nah pokoknya itu kalian harus cari jawabannya di film Putih dan Keke yang bakalan tayang seluruh Indonesia. Pokoknya harus nonton, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita pamit. Saya Cepriatna. Saya Uti. Oh bukan, saya Adi Hidayat. Mohon maaf bila ada salah kata. Iya. Yuk kita pamit. Dah.